Shalom rekan-rekan pemuda, selamat hari Minggu di tanggal 12 Oktober tahun 2025. Pembacaan SBP kita hari ini terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 7-12. Pengkhotbah 4 ayat 7-12. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah membangunkan kami dengan nafas kehidupan dan hati yang masih boleh berharap. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah kami, menenangkan pikiran, melembutkan hati dan membuka telinga kami untuk dapat menerima kebenaran yang Kau sampaikan. Jadikan renungan ini sebagai pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah 4 ayat 7-12. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan? Dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita yang mendengar dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi berkat. Judul renungan kita, berdua lebih baik. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berulang kali dihianati dan disakiti dapat membuat seseorang mundur dari pergaulan, lalu bertekad menjalani hidup sendirian. Semoga itu bukan Anda. Bayangkan bagaimana rasanya jika Anda hidup sebatang kara. Pastilah sangat tidak menyenangkan. Tertawa sendiri jika ada hal yang lucu, dan menangis sendiri jika hati sakit. Sungguh bukan gambaran hidup yang ingin Anda jalani. Sebagai makhluk sosial, Anda membutuhkan orang lain untuk berbagi suka duka kehidupan. Apapun dinamika sosial dalam kebersamaan, mundur dari pergaulan untuk menikmati hidup sendiri saja bukan solusinya. Pesan utama dalam Pengkhotbah 4 ayat 7-12 menyoroti kesia-siaan hidup yang dijalani sendirian dan pentingnya hidup dalam kebersamaan. Penulis menggambarkan seorang yang bekerja keras namun tidak memiliki siapa-siapa untuk berbagi hasil jerih lelahnya. Hidup seperti ini dianggap sia-sia dan menyedihkan. Hidup yang hanya fokus mengejar harta tanpa relasi dengan orang lain pada akhirnya hampa. Sebaliknya, kebersamaan itu adalah kekuatan. Manusia diciptakan untuk hidup dalam relasi, persahabatan, kerjasama, dan dukungan timbal balik jauh lebih berharga daripada kesuksesan yang diperoleh dalam kesendirian. Namun, budaya digital mengubah kehidupan akan keterhubungan yang langgeng dan hangat, hanya menjadi tulisan dangkal tanpa rasa. Dekat, tetapi terasa sedemikian jauh. Berapa banyak kenalan yang Anda miliki di akun media sosialmu? Adakah yang sungguh-sungguh menjadi sahabat untuk berbagi hidup? Terkadang kita mengalami kesepian. Kita, manusia, membutuhkan kehadiran satu terhadap yang lain.
Berelasi melalui gelak tawa, canda, dan air mata. Berbagi dalam kebersamaan yang membangun ikatan. Saatnya kembali kepada pergaulan yang nyata. Berbagi suka dan duka dalam keluarga dan persahabatan. Jadikan media sosial untuk menjangkau jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat dalam kehidupan teman-teman sekalian, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas renungan yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Kami percaya setiap kata yang Engkau tanamkan adalah benih kehidupan yang menumbuhkan iman kami. Kiranya apa yang telah kami renungkan tidak hanya berhenti di telinga, tetapi sungguh tertanam dalam hati dan nyata dalam setiap langkah hari kami. Bimbing kami agar dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami dapat memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup renungan pagi ini dengan penuh syukur. Amin. Selamat beraktivitas rekan-rekan. Shalom.